Assalamualaikum, selamat malam. Malam Jumat itu malam dimana kita penting untuk mengintrospeksi diri. Jumat itu kan tempat orang-orang sholat gitu kan bareng-bareng di sholat Jumat itu untuk saling menguatkan iman dan semangat kita semua gitu kan. Hari-hari ini itu COVID makin naiknya makin cepat. Hari ini 1600 itu paling tinggi. Tapi kita semua melihat bahwa kesannya tuh masyarakat kebal gitu kan, karena jenazah yang COVID pun ada yang dibawa pulang gitu kan sama keluarganya gitu kan. Entah itu karena kurang percaya gitu kan, komunikasi yang keliru, atau karena nggak ada kerjasama internal gitu kan sehingga kejadian seperti itu. Tapi begini, berdasarkan pengalaman gitu kan, kalau kita tinggal di tempat yang bau gitu kan, atau sebetulnya tidak layak lah, tapi kalau waktunya lewat itu seakan-akan menjadi terbiasa. Nah, ini berbahaya sesungguhnya untuk pada fenomena COVID, maksudnya berbahaya banget nih kayak begini itu gitu kan. Terus kalau kita lihat kan, saya bilang dari beberapa bulan yang lalu bahwa percepatan dan kecepatannya itu naiknya terus gitu kan. Jadi yang tadinya 20.000 itu bisa beberapa bulan nyampainya, tapi di bulan Juni ini gitu kan dari 24.000 sampai ke 56.000 gitu kan. Jadi cepat naiknya. Nah, mudah-mudahan yang meninggal tuh ketahan, nggak cepat naiknya gitu kan, sehingga Indonesia justru mampu untuk jadi tempat penyembuhan COVID yang terbaik di seluruh dunia gitu kan, selain penyebarannya juga nggak banyak gitu kan. Nah, tapi misalnya contoh ada perusahaan yang bisa sampai 800 orang di Cikarang positif gitu kan, ini juga luar biasa gitu kan. Apakah HRD-nya pelit gitu kan, nggak mereka disimpan di tempat yang aman gitu kan, nggak usah kemana-mana atau bagaimana, tapi nggak tahu gitulah, tapi kejadiannya seperti itu. Nah, kembali di situasi saat ini, saya sih sering lihat bahwa kepercayaan, komunikasi, dan kerjasama tuh saya ulang-ulang terus, nggak bisa dibeli. Yakin nggak bisa dibeli itu. Itu bisa ditumbuhkan karena memang bisa dipercaya gitu kan. Nah, karena saya sekarang lebih sering berkegiatan di advokasi korban perampasan tanah gitu kan. Jadi saya melihat cerita Robert gitu kan, dimana dia tuh kalau menurut saya udah disengsarakan, disiksa gitu kan, dikejami gitu kan, waktunya habis, biayanya juga ludes gitu kan, kemudian kehidupannya juga dihancurkan gitu kan bersama dokter-dokter yang lain gitu kan. Apapun itu alasannya, tetapi ini jangan salah, ketika makin banyak orang melihat bahwa dia diperlakukan seperti itu, padahal uangnya jelas masuk itu ke Kementerian Keuangan gitu kan, itu jangan dicari misalnya celah gimana caranya, ada aturan, ada undang-undang, ada hukum yang bisa membuat Robert itu tidak mendapatkan haknya dengan teman-teman. Itu jangan pernah dicoba-coba. Kenapa? Karena orang nonton sekarang. Semua orang nonton. Kenapa nonton? Ketidakadilan ini sungguh berbahaya. Kalau kita mencintai negeri ini, tidak boleh hal yang seperti ini. Contoh misalnya, ketika ada instansi yang dengan jelas menyatakan kasus Robert ini sudah selesai,
dan berani-beraninya bicara dengan DPR, padahal Robert tidak diundang. Itu sungguh luar biasa. Padahal kenyataannya belum selesai itu. Kemudian di minggu depan tiba-tiba ada instansi pemerintah juga rapat mengenai soal Robert Sujatmini. Robert Sujatmini yang tidak diundang. Itu akan menjadi terkesan bahwa itu konspiratif. Itu adalah sebuah cara untuk merencanakan sesuatu. Kenapa? Karena Robert itu sudah 30 tahun kalian semua tidak sanggup menyelesaikannya. Padahal di mana salah Robert? Apapun itu, orang beli barang itu harus barangnya sampai. Kalau barangnya nggak sampai, mau di ini, di itu, apa segala macam, itu tetap itu tidak layak. Boleh tanya, kalau kita pesan yang paling sederhana sekarang, pesan GoFood, nggak usah tinggi-tinggi, cukup 25.000. Barangnya nggak nyampe, dan terbukti nggak nyampe. Itu kalau nggak diganti barangnya, nggak diganti makanannya, duitnya pasti itu balik ketika transaksinya jelas. Kalau 50.000 pasti begitu juga. Kalau 100.000 pasti begitu juga. Nah, tetapi ini menunjukkan buat kita semua sebuah kepastian yang dilakukan oleh swasta. Nah, kalau Anda beli barang terlalu nekat sendiri, misalnya 55 juta, terus kemudian Anda nekat main beli aja, dan uangnya nggak kembali, itu pasti semua pihak menyatakan Anda ditipu. Pasti itu. Anda ditipu, saya ulang lagi. Nah, pertanyaannya, apakah kita cukup tega menyatakan bahwa Kementerian Keuangan menipu Robert? Saya, jujur saja, saya tidak tega mengucapkan itu. Sehingga apa? Robert ini harus ditangani dengan baik. Kalau investasi sebesar ini saja, yang dulu hitungannya 50 kg emas, sekarang bisa dihitung berapa kerugiannya Robert, buang waktu, buang biaya, buang kehidupannya dengan kejadian ini. Coba Anda bayangkan bagaimana orang akan investasi di negeri ini triliunan. Kalau melihat investasi yang ditaruh Robert Sujatmini dan teman-temannya, beberapa dokter dari UI saja seperti ini, pasti orang bilang susah lah dipercaya. Dicari alasan A, dicari alasan B, dicari alasan C. Ingat, ini 30 tahun. Jadi mudah-mudahan gitu kan, karena ini ini sudah makin lama gitu kan, mari kita doa supaya terbuka semua celahnya, terbuka hati para pemimpinnya, tidak terjadi lagi apa yang tadi disampaikan di awal, orang menjadi kebal karena berada di tempat gelap dan bau gitu kan. Maksud saya dalam konteks Robert, keadilan dan kebaikan untuk kedaulatan negeri ini, marilah kita jangan bebal dan jangan menjadi tahan penciuman kita, nurani kita gitu kan, terhadap ketidakadilan seperti ini. Kenapa? Karena ini jelas negeri yang berajaskan Pancasila. Pertanyaan yang paling sederhana, yang marilah kita terus berulang-ulang pikirkan dan rasakan, apakah perlakuan terhadap Robert ini mencerminkan perilaku kita yang mempunyai pandangan hidup Pancasila? Saya ulang lagi, apakah Pancasila mengajarkan seperti ini? Menurut saya, Pancasila itu mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, yang paling utama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam mengambil keputusan itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sehingga terjadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman, bapak-bapak, saudara-saudara yang tercinta di seluruh negeri ini, mohonlah ini menjadi contoh dan pelajaran, sehingga mudah-mudahan kejadian ketidakadilan seperti ini tidak akan pernah terjadi di negeri ini lagi.
Karena berdasarkan pengamatan sementara, sesungguhnya jauh lebih banyak lagi kejadian yang seperti ini. Tetapi sebelum ini menyatakan seperti itu gitu, maksudnya ketidakadilan, jadi simbol ketidakadilan, semoga ini selesai. Dan kejadian seperti ini semoga juga menjadi pertimbangan dari Komnas HAM. Bagaimana Robert itu termasuk manusia yang dilanggar hak asasi manusianya atau seperti apa? Kalau Robert termasuk manusia yang dilanggar hak asasi manusianya, mungkin bukan hanya rekomendasi, tetapi juga mungkin Komnas HAM punya sesuatu hal yang lebih tinggi untuk mencegah ini terulang kembali. Begitu juga Ombudsman dengan melihat kejadian ini dari berbagai sudut. Apakah Ombudsman tidak melihat ini ada abuse of power, ada maladministrasi, ada sesuatu hal yang bisa dilihat dari persoalan Ombudsman. Begitu juga dari Kementerian Aparatur Negara, Penertiban Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Apakah kejadian terhadap Robert ini hanya sesuatu yang tidak sengaja atau seperti apa, dan bagaimana itu ketika pegawai negeri melakukan kebijakan-kebijakan seperti ini. Dan ini sebaiknya juga dilihat secara tajam. Kemudian juga di Kemenko Polhukam dari sisi saber pungli, apakah tidak terlihat bahwa ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pungli, korupsi, dan abuse of power? Kenapa? Karena sebelum ini semua terjadi itu prosesnya jelas. Sertifikat hak milik itu keluarnya sangat teliti. Kenapa bisa begini? Pengeluaran kredit hipotek di perbankan juga jelas pasti prosesnya. Kemudian juga ketika sebelum lelang negara sangat jelas juga. Jadi ini mohon dilihat secara tajam dari sisi seperti itu. Kemudian juga melihat ini semua jangan sederhana, karena yang menyatakan tanahnya yang dibeli Robert itu benar itu sejak Gubernur Suryadi Sudirja dengan tim yang beliau bentuk. Kemudian ada pernyataan yang sungguh jelas pada saat Ibu Megawati menjadi wakil presiden. Begitu juga ketika Pak Budiono menjadi wakil presiden. Begitu juga dari Kementerian PAN dan Aparatur Negara. Pada saat Pak Gunawan Hadisusilo almarhum ada di situ gitu. Jadi marilah kita lihat ini secara menyeluruh dengan catatan kita sekarang memandang ke depan, menghentikan kejadian seperti ini, mengantisipasi di depan, dan marilah kita bertransformasi ke depan. Jadi stop mencari salah, tetapi yang salah perlu diperbaiki dan dicegah jangan terulang kembali. Dan jangan pernah kita merasa nyaman dengan kondisi ini, karena ketika ketidakadilan terus dibiarkan, ketika kejadian-kejadian seperti ini dibiarkan, maka nurani kita semua akan menjadi tertutup dan saling percaya, kepercayaan itu akan menurun, dan komunikasi itu akan menjadi macet, dan kerjasama akan sulit. Kenapa? Karena situasinya seperti ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.